Halo teman-teman semuanya, bertemu lagi dengan saya Iman Budiman dari Iman Budiman Channel. Gimana kabarnya semua? Saya harapkan semuanya baik-baik saja dan selalu diberikan kesehatan ya. Dan jangan lupa selalu jaga prokes dan selalu jaga pola makan dan juga kesehatan. Oke, teman-teman semuanya. Jadi di dalam video ini kita akan bahas mengenai router ya, merek The-Link DWR M920, yang dimana ini sudah support 4G LTE ya. Nah, penasaran kan seperti apa dan kegunaannya itu untuk apa dan seperti apa gitu. Oke, jadi sebelum saya bahas si The-Link-nya ini, saya mengajak buat teman-teman semuanya buat like, comment, and subscribe, karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa juga nyalakan tanda loncengnya, agar ketika ada video terbaru dari Iman Budiman Channel itu akan ada notifikasinya kepada teman-teman semuanya. Dan jangan lupa juga follow Instagram saya di iman_budiman double M Budimannya. Oke, teman-teman semuanya juga boleh request tutorial. Caranya gampang banget. Itu bisa di kolom komentar, kemudian ada juga di DM Instagram dan bisa via email. Dan buat kalian yang udah kirimkan request tutorialnya melalui DM Instagram dan juga kolom komentar atau melalui email yang belum sempat saya buatkan, mohon maaf sebesar ya, karena ada pekerjaan yang lain yang harus saya kerjakan. Ini dia bentuk daripada linknya. Nah, kenapa saya bahas ini? Karena saya juga pakai merek The-Link juga. Kalau misalkan teman-teman semuanya udah lihat video beberapa waktu lalu, saya juga sudah buatkan video tutorialnya yang di DWR berapa ya? Saya lupa lagi. Pokoknya dilihat aja di bawah ada di channel saya. Dan itu yang saya paling suka itu kita bisa membuat suatu WiFi sendiri dengan alat ini. Penasaran? Ayo kita kupas tuntas si The-Link DWR M90 yang sudah support 4G LTE. Oke, kita akan unboxing The-Link DWR M920 Chat 4G LTE router. Jadi kita lihat di sebelah sini ya. Ini dari tampilannya udah gagah banget sih. Nah, di sini bagian ini, di sini ada 4G LTE N300. Nah, ini nih. Ada mobile speednya. Nah, bisa download, ada download, ada upload nih. Ada 150 Mbps dan 50 Mbps. Ini keren sih. Kemudian ada WiFi speednya nih. N300. Kemudian di sini ada antena eksternalnya, ada 4G. Kemudian ada WiFi-nya juga yang ini nih kayaknya. Kita nanti akan buka lah. Kemudian improve coverage, kemudian ada ini sudah support PVN. Wow. Nah, yang dapat terhubung ke router ini sudah bisa banyak nih, ada 32 user yang bisa masuk dan connect di sini. Nah, ini dia yang keren nih. Sudah bisa menggunakan kartu SIM sebagai untuk pengganti WiFi-nya. Jangan khawatir, kalau kalian sudah punya WiFi juga, kalian bisa menggunakan kabelan, tinggal dicolokin aja di sini nanti ada ya. Oke, kemudian apalagi nih yang akan kita bahas di bagian sini apa nih? Oke, ada insert SIM card, ini panduan ya. Kemudian di sini ada get set up in 3 easy step. Yang pertama masukkan SIM, kemudian connect, kemudian share data connection. Wah, ini mudah banget. Untuk fitur nanti teman-teman semuanya bisa dilihat aja, dibaca-baca, bisa di-pause dulu videonya. Kemudian di sini ada support, frekuensi dan lain sebagainya. Lebih enak kita langsung praktek aja ya kalian. Kita lihat di bagian dus belakangnya ini sama sih. Yang di sebelah sini ada download, ada upload juga. Up to 150 ini untuk download, uplink dan lain sebagainya. Share 4G LTE connection with up to 32 WiFi device. Wow, udah banyak. Eksternal bla 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 bla. Oke, di sini ini ada secure network. Jadi ini untuk pengamanan dari WiFi itu sendiri ya, dari kata sandi dan sebagainya. Kemudian ada Ethernet port, kemudian nanti kita langsung praktek aja ya, supaya lebih enak gitu. Oke, kita coba akan buka. Ini ada apa aja nih di dalamnya. Kita akan buka aja. Set. Nah, wow. Di sini tentu aja udah ada yang namanya routernya, teman-teman semuanya. Routernya udah ada 4 antena, 1 2 3 4. Saya buka dulu deh. Saya simpan dulu di bawah. Sini lihat nih. Ini keren banget sih.
Kemudian kita dapat router, kita simpan dulu. Kemudian ini apa namanya, kita dapat charger. Nih, mana lagi ya? Apakah ada lagi? Di mana nih? Oh ya, kita buka nih. Sini. Oh, kita juga dapat yang namanya kabelannya, teman-teman semuanya. Ya. Ini fungsinya apa nanti kita akan bahas. Saya pisahin dulu ke sini. Kemudian di sini juga ada buku panduannya. Ya, ada dalam bahasa Inggris. Ada ini apa nih? Inggris semua. Oh ya, Inggris. Inggris semua ternyata teman-teman semuanya. Ini nih yang penting nih teman-teman semuanya. Kita juga diberi atau dikasih untuk apa namanya, memasukkan kartunya. Ada nano, ada mikro. Jadi kita kan kalau misalkan SIM sekarang kecil-kecil ya, nanti si SIM cardnya masukin ke sini. Jadi ini nanti yang masuk kepada router ini teman-teman semuanya. Oke, jadi kita tadi sudah melihat bagaimana mulai dari segi fitur, kemudian dari segi apa aja yang ada di dalam D-Link router DWR M920 ini. Nah, sekarang kita tahap kepada settingan. Nah, cara menyetingnya ini gampang sekali. Kita bisa ada dua cara, kita bisa menggunakan handphone atau kita juga bisa menggunakan laptop seperti ini. Dan di laptop juga ada dua cara. Kita bisa menghubungkan si router ini dengan menggunakan kabelan atau juga pakai WiFi. Tapi saya lebih simple pakai WiFi. Jadi kita tinggal konekkan, kemudian kita ambil IP addressnya. Dan sebelum kita setting, nanti kita akan juga demokan seperti apa kita memasukkan sebuah kartunya. Jadi perlu digarisbawahi ya, di D-Link ini udah support semua operator ya. Jadi disesuaikan aja di tempat kalian. Oke, ini saya bahas dulu sedikit ini mengenai speed ya. Jadi speed internet ini nanti itu akan dikembalikan lagi kepada tergantung di tempat kalian ya. Jadi kalau misalkan di tempat kaliannya bagus, sinyalnya bagus, speednya bagus, maka otomatis koneksinya juga akan bagus. Oke, kita langsung aja ke tahap penyetingannya. Oke, teman-teman semuanya, kita akan langsung aja ke apa namanya, pemasangan D-Linknya. Namun sebelum itu kita harus apa namanya, kita harus ambil dulu salah satu SIM card nanti yang akan kita gunakan untuk kita masukkan ke sini SIM cardnya. Jadi ini ada apa ya, tempat menyimpan kartunya lah. Kita buka dulu untuk antenanya seperti ini. Oke. Nah, nanti kita rapihkan dulu. Nanti bentuknya seperti ini teman-teman semua ya. Ada 4 antena ya di D-Link ini. Kemudian kita juga nanti untuk mengkonekkan atau untuk mengatur settingannya, kita bisa menggunakan kabelan atau kita juga bisa memanfaatkan WiFi yang kita koneksikan terlebih dahulu ke laptop kita. Kita langsung aja. Di sini kita cabut dulu colokan laptopnya. Kita akan ganti dulu. Sebentar. Kita akan demokan live nih. Oh ya, bentar. Saya akan mengambil dulu kartu. Lupa tadi saya. Sebentar. Oke, saya sudah ada kartu teman-teman semuanya dari salah satu provider ya. Saya nggak usah sebut lah namanya. Nih yang tanda merah kayak gini kira-kira apa? Agak pink ya. Teman-teman semuanya silahkan tebak aja. Nah, karena kita menggunakan kartunya yang kecil seperti ini, maka kita pilih, sebentar, kita akan buka dulu. Kita pilih yang ini. Nah, yang ini teman-teman semua. Jatuh seperti ini. Jadi kita gampang aja teman-teman semuanya, kita tinggal langsung aja masukkan. Di sini sudah enak lah ya. Nah, seperti ini. Tuh. Di sini sudah, kita tinggal dimasukkan aja. Sorry, salah tadi. Nah, kayak gini nih. Gimana cara masukkannya ini? Oh, gini.
Nah, oke. Kita sudah masang kartunya sini. Nah, selanjutnya di bagian the link ini kita akan masukkan kartunya di bagian belakang. Kita bisa lihat di sebelah sini. Nah, ini dia untuk memasukkan kartunya. Awas jangan sampai salah. Di sini juga sudah ada di tanda sini ya. Ikonnya. Berarti kita ikutin aja. Berarti ya, kita ini ada yang agak tumpul ya. Ini di sebelah kiri. Nah, jadi seperti ini masangnya teman-teman semuanya. Kita tinggal dimasukkan saja. Seperti ini. Ditekan sampai ada bunyi klik. Oke. Nah, saya jelasin dulu sebentar. Di sini ada untuk charger ya. Charger dari untuk menghidupkan si link ini. Kemudian di sini ada port dari LAN, kabel LAN. Ya, kalau misalkan kita pengen reset, nah reset ini digunakan di sini ada tombol reset teman-teman semuanya. Kalau misalkan kita lupa kata sandi dan sebagainya sampai betul-betul tidak ingat, kita bisa tekan dengan seperti colokan untuk handphone ya, atau pakai jarum pentul juga boleh, tapi takutnya merusak. Yang ujungnya agak tumpul, kemudian kita tekan beberapa detik sampai nanti lampu indikatornya menyala kembali di sini. Ya akan mereset kalau kita restart. Ya, reset, maaf. Jadi akan mengembalikan ke pengaturan semula. Nah, nanti untuk loginnya, keterangan loginnya dari mulai username, password, kemudian IP-nya kita sudah ada di bagian sini. Kita zoom, ada bisa nggak ya? Oh, nggak kelihatan ya. Pokoknya ada di sebagian sini. Kita akan langsung lanjut aja. Pertama kita akan masukkan dulu ke chargernya ke terminal listrik. Kemudian charger yang ini kita akan masukkan ke port yang ini ya. Sudah ada tuh 12 port. Kita colokkan. Kemudian kita akan tombol powernya. Oke, kita lihat. Nah, lampu indikator delingnya akan menyala teman-teman semuanya. Ada handphone, maaf. Seperti kita lihat, nah dia akan menyala. Oke, dia akan menyala. Ada beberapa lampu indikatornya. Kemudian untuk sinyalnya masih belum. Nanti tunggu dulu. Nanti kita akan konekkan ke laptop ya. Nah, ini udah mulai menyala nih wifi-nya. Oke, kita langsung aja ke settingan bagaimana kita menyeting the link ini dari mulai nama wifi, password dan sebagainya dengan menggunakan komputer. Nah, sekarang lampu indikator sinyalnya ini sudah menyala teman-teman semuanya, artinya sudah terdeteksi ya kartunya. Namun untuk memastikan kita langsung aja setting atau lihat langsung pengaturannya di bagian bisa pakai handphone, bisa juga pakai laptop. Namun sekarang saya menggunakan laptop dan saya tidak menggunakan kabelan, hanya memanfaatkan wifi. Untuk IV, untuk loginnya atau dashboardnya silahkan dilihat di bagian belakang dan passwordnya semuanya lengkap. Kita langsung aja ke settingannya teman-teman semuanya. Oke teman-teman semuanya, kita langsung ke settingan ke settingan linknya. Nanti kita akan atur dari mulai nama, kemudian password dan sebagainya. Oke, pertama kita koneksikan terlebih dahulu. Nah, ini ada nama linknya, ini masih bawaan default ya. Kemudian untuk password kita bisa cek di bagian belakang, daripada linknya itu ada SSD name, kemudian keterangan juga ada wifi key-nya. Kita masukkan dulu, bentar. Oke, kita koneksikan terlebih dahulu. Oke, nah ini sudah connect ya, sudah koneksi, sudah ada koneksi atau passwordnya juga sudah benar. Namun kalau misalkan passwordnya kita lupa dan benar-benar nggak ingat, kita bisa melakukan reset. Ada di tombol bagian belakang di keterangan video yang sudah saya tayangkan tadi. Oke, nanti kita akan langsung sekarang aja ya. Sekarang kita akan langsung ke settingan dashboardnya. Dari mulai bagaimana cara menggunakan wifi-nya atau menggunakan nama wifi-nya atau mengganti dan lain sebagainya. Pertama kita masuk dulu ke ke IP ya. IP untuk masuk ke halaman dashboardnya. Ini keterangannya ada di bagian belakang ya. Jadi kita langsung aja. Kita inputkan 192.168.0.1. Oke, kita langsung aja enter.
Oke. Nah, di sini sudah langsung muncul di bagian halaman settingan the link-nya ya. Passwordnya dan juga username-nya itu udah ada. Di sini bakal passwordnya ada admin. Ya, kalau misalkan untuk password ini ada di bagian belakangnya juga sama. Saya nggak akan sebutkan. Oke, ini agak sulit nih. Oke, kita login. Nah, di sini sudah tampil beberapa, kita refer aja, beberapa fitur dari mulai home, widget, setting, fitur, manajemen, logout. Nah, mungkin saya hanya akan bahas beberapa saja. Yang paling simpel aja dulu ya, bagaimana kita mengganti nama WiFi dan juga dari password juga. Oke, kita klik next saja supaya lebih cepat. Nah, di sini kita langsung aja di next. Jadi kalau ini adalah untuk settingan ya, ada bridge, kemudian ada wireless ISP, kemudian ada gateway dan lain sebagainya. Kita langsung aja ini, kita next. Nah, kita tunggu sejenak. Nah, di sini sudah ada dynamic IV-nya. Kita langsung next saja lah. Kita langsung aja fokus ke bagaimana kita tata cara untuk penggantian nama WiFi. Nah, di sini juga ada IP address-nya. Ya, kita disesuaikan saja. Nah, ini untuk password daripada admin ya, untuk login di sini. Jadi ke teman-teman semuanya kalau misalnya mau ganti password untuk login ke settingan ini, di sini dia. Oke, kita next saja. Jadi widget itu adalah settingan settingan cepatnya ya, settingan cepatnya. Nah, di sini dia teman-teman semuanya. Di sini ada nama WiFi. Jadi kalau teman-teman semuanya pengen ganti nama WiFi-nya boleh dari sini, dan juga sama passwordnya juga sama nih passwordnya. Jadi kalau misalnya kita pengen rubah misalkan jadi apapun bisa di sini. Oke, kita akan coba nama WiFi-nya juga kita akan ganti. Kita akan coba nama WiFi-nya adalah IB channel aja ya. Kemudian kita untuk passwordnya kita untuk mempermudah aja 1 sampai 8 aja. Tapi ini tidak direkomendasikan teman-teman semuanya. Karena apa? Karena sandi ini sangat lemah sekali. Jadi bagus kata sandi itu adalah atau passwordnya itu ada kombinasi huruf besar, huruf kecil, dan juga ada angka dan juga simbol. Itu akan lebih mempersulit ya. Oke, kita jangan lupa finish. Nanti si the link-nya akan merestart, akan mati dulu, nanti akan langsung connect kembali. Kemudian di sini juga nanti kita wifi yang kita connect saat ini nanti akan mati terlebih dahulu. Kenapa? Karena ada settingan yang berbeda. Nah, seperti ini nih. Karena kita settingannya rubah. Kita konekkan. Nah, ini nama WiFi-nya kita sudah berganti. Yang tadinya the link bla bla bla, kemudian kita jadi IB channel. Kita langsung konekkan aja. Passwordnya jangan sampai lupa. 1 sampai 8 kita pilih next. Jadi ini untuk mengcover area WiFi-nya ini teman-teman semuanya. Kalau misalnya di dalam ruangan memang yang kuat itu di dalam ruangan ya. Jadi kenapa? Karena WiFi itu kalau misalkan kita jarak jauh dan terbentur tembok-tembok, maka sinyalnya akan melemah. Jadi kalau misalkan di outdoor juga bisa, untuk di sekolah dan lain sebagainya sangat bisa sekali. Namun kalau misalkan kita jangkauannya ingin lebih luas, maka disimpannya adalah yang tidak terhalang tembok ya, atau di outdoor. Kalau di indoor ya mungkin yang sinyal kuat itu hanya di dalam area ruangan tersebut saja, seperti itu. Oke, kita reload lagi di settingan DWR-nya. Nah, seperti ini. Nah, di sini sudah ada halaman atau keterangan dari beberapa keterangan di sini. Ada signal, kemudian ada network provider. Nah, ini dia. Tadi saya yang ping itu ini nih, yang agak sedikit ping ini. Network connection atau network statusnya disconnected. Kemudian IP address-nya juga sama, sudah terdeteksi. Kemudian nanti yang akan ada yang connect juga akan masuk ke sini berapa orang dan sebagainya. Nah, tadi kan kita di sini nih, lihat. Ada internet, ada DWR. Nah, di sini ada connect yang ke klien itu ada berapa. Karena hanya satu aja yang punya saya, yang laptop ini hanya satu. Nanti kalau misalkan ada yang lain, itu nanti akan bertambah lagi jumlah kliennya.
Nah, tadi kan widget ya, sekarang kita beralih ke settingan. Nah, kalau misalkan tadi widget itu tandanya adalah settingan secara cepat. Nah, kalau misalkan di bagian settingan ini ada fullnya, teman-teman semuanya. Kalau kita klik settingan, di sini ada One Mobile Network Operation Mode. Di sini ada 2 GB LAN, VPN dan sebagainya ini. Yang keren itu sudah ada fitur VPN-nya, ya. Di bagian One seperti biasa, ini ada IP versi 4 ya. Ya, emang apa namanya kebanyakan IP 4 ya. Di bagian statusnya coba kita lihat. Ada DHCP, kemudian bridge VLAN-nya. Karena kalau misalkan nanti apa namanya kita pakai dari penghubung atau dijadikan sebagai router, itu maka ada settingan-settingan di sini ya. Karena saya menggunakan kartu biasa, jadi ya saya biarkan saja seperti itu. Selanjutnya kita akan kepada mobile network. Ada apa nih? Jujur ini saya juga baru pertama dan saya sangat benar-benar antusias sekali ya. Karena yang sebelumnya ini nggak selengkap ini nih fiturnya nih. Tapi benar-benar sangat membantu sekali di rumah saya karena saya belum pasang WiFi dan ini adalah menjadi solusi saya ya. Ada basic setting di sini, ada seperti biasa ya, ini settingan untuk APN-nya dan sebagainya. Ini pin apa nih? Saya juga ya oke. Di sini ada SMS. Jadi teman-teman semuanya bisa langsung menggunakan fitur SMS di sini ya. Jadi kita bisa new message di sini ataupun ada inbox atau pesan dari orang lain ke kita bisa langsung bukanya di sini, teman-teman semuanya. Ada USSD, ada apa nih di sini? Di sini ada untuk dial number ya. Kita bisa mau ngecek pulsa dan sebagainya, kita bisa menggunakan di sini. Oke, kita langsung aja ke operation mode. Ini yang tadi ya. Kemudian di WiFi-nya. Nah, ini adalah untuk settingan bagaimana kita mengganti nama WiFi, security dan lain sebagainya, teman-teman semuanya. Jadi kalau kita tadi widget itu pintasan cepat, jadi kalau misalnya kita pengen langsung ke sini, berarti kita pilih setting, kemudian kita pilih WiFi, kemudian kita pilih di sini, teman-teman semuanya. Wah, ini sangat lengkap banget ya. Sangat lengkap banget. Di sini ada IB channel, ini nama SSD-nya. Jadi kalau teman-teman semuanya pengen mengganti nama WiFi-nya lagi, silahkan klik aja di sini. Kemudian untuk security-nya di sini, ya security-nya di sini sudah lengkap sekali. Nah ini dia teman-teman semuanya. Untuk supaya lebih bagus. Supaya lebih bagus dan aman, kita bisa pilih di antara kedua ini, silahkan. Dan untuk password WiFi-nya ini saya sarankan untuk kombinasi yang rumit. Misalkan Argentina, ya misalkan Argentina, kayak ginilah, agak sedikit rumit ya, walaupun ini Argentina tapi ada kombinasinya. Bisa kita tambahkan simbol @ atau pagar atau apapun boleh ya. Oke, dan di sini ada enkripsinya. Biasanya saya menggunakan kalau yang sebelumnya paling WPA2 ya. Nah, tapi lebih bagus yang ini WPA2, WPA3, jadi supaya lebih mix antara kombinasi password dan sebagainya. Tapi tetap aja kalau kita di sininya lemah, ya tetap aja teman-teman semuanya. Jadi kalau udah tinggal di reset aja, atau kalau misalnya sudah, kita tinggal save and apply. Oke. Nah, untuk tes speed sendiri atau koneksi stabil itu sendiri atau kecepatan koneksi itu disesuaikan dengan wilayah masing-masing ya. Di wilayah masing-masing itu tidak terpaku berapa-berapanya, itu disesuaikan dengan kondisi wilayah masing-masing, karena di setiap wilayah koneksi internet itu berbeda kecepatannya. Kita buka YouTube aja, coba ya, YouTube. Ini saya menggunakan kartu, SIM cardnya tadi saya sudah perlihatkan di informasi di sini. Mungkin untuk settingan ini udah ya, kita langsung ke sini. Wow, di sini banyak sekali, ada QoS, firewall, URL filter. Wow, ini keren banget teman-teman semuanya. Jadi kita bisa batasi URL-nya nih. Wah, keren banget ini. Teman-teman semuanya wajib coba nih, The Link DWR M920 ini, teman-teman semuanya. Untuk manajemennya, keren sih. Kita juga bisa memantau siapa aja yang masuk di sini di sistem log. Keren sih, betul-betul keren. Ya kalau udah, kita langsung aja log out. Sesimpel itu teman-teman semuanya. Kita tes dulu YouTube deh.
Oke. Keren sih. Ya lumayan lah. Ini saya menggunakan provider yang memang kecepatannya ya nggak terlalu cepat ya untuk di wilayah saya. Mungkin di wilayah teman-teman semuanya bisa berbeda. Oke, kita langsung aja buka YouTube saya aja lah. Karena saya di-uploadnya untuk di YouTube saya. Nah ini dia teman-teman sama YouTube saya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Karena subscribe itu gratis. Dan teman-teman semuanya bisa juga follow, buat follow ya, subscribe channelnya The Link Official Indonesia, kalau saya lupa lagi, saya Indonesia kalau nggak salah. Nah ini dia, silahkan langsung di subscribe. Mungkin itu aja bagaimana kita memperkenalkan The Link ini, kemudian kita tadi mengunboxing dan sampai ke tata cara perubahan nama WiFi, kemudian memberikan password dan lain sebagainya. Saya Iman Budiman, semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Saya Iman Budiman, terima kasih, see you next time. Nah itu dia teman-teman semuanya, router merek The Link DWR M920 yang sudah kita tadi bahas. Secara umum saya sangat puas sekali ya dengan The Link ini, karena tadi kita juga sudah lakukan beberapa tes, kemudian mudah ini sebagai solusi apabila kita belum pasang WiFi sebelumnya. Kalau misalnya kita tiap bulan bayar sekian ratus ribu dan lain sebagainya, kita cukup beli kota yang paketannya misalkan berapa ratus ribu, kita tinggal masukkan aja, kita udah jadi WiFi. Jadi lebih simpel, lebih irit sebetulnya ya. Jadi kita hanya perlu beli alatnya saja, alat The Link-nya saja. Oke, mungkin saja sekian dulu di video tentang pembahasan The Link router M920 atau DWR M920. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Saya Iman Budiman. See you next time.